Percaya sama Tuhan, tidak percaya pada agama. Itu saya, SMP. Jadi kalau misalnya sekarang SMA masih telat ya. Aku dulu SMP ateis. Gak percaya Tuhan, gak percaya agama. Naik SMP kelas 3, aku percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Dan pertanyaanku lebih parah daripada pertanyaan yang tadi. Bukan hanya kalau seandainya Allah sudah menentukan mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka, ngapain kita ibadah. Kalau seandainya takdir itu bisa diubah dengan doa, maka apa gunanya berubah? Karena Allah juga sudah tahu nanti apa perubahannya. Sabar ibu-ibu sekalian, itu kita pelajari masih di bab yang ketiga. Masih di bab yang keberapa? Ketiga. Bab pertama aku mau bicara tentang keumuman dulu. Insya Allah sampai sekarang selesai sudah bab kedua. Bab pertama sudah selesai. Bab kedua aku mau bicara tentang iman, aku mau bicara tentang akidah. Bab yang ketiga baru aku akan bicara tentang takdir, qada wal qadar. Tapi tentunya aku tidak akan membiarkan ibu tadi pulang dengan tidak ada jawaban. Tentu saja. Maka kalau ada orang yang bicara, Allah kan tahu segala-galanya. Ya. Allah tahu siapa yang masuk neraka dan siapa yang masuk surga. Tahu. Lalu ngapain kita beribadah? Kalau ternyata kita sudah pasti masuk neraka ternyata sama Allah. Dan ngapain kita beribadah juga kalau kita jatahnya sudah pasti masuk surga. Kan sudah pasti masuk surga, nggak usah ibadah. Jawabannya sederhana. Ini jawaban sebelum belajar ya. Jawaban sebelum belajar adalah Allah tahu tapi kita tidak tahu. Maka jangan sok tahu. Paham sampai di sini? Allah tahu, kitanya nggak tahu. Makanya kita jangan sok tahu. Kayaknya gue udah pasti masuk neraka deh. Sok tahu kan ya. Padahal dia kan manusia bukan Allah. Karena gue udah pasti masuk neraka, gue kagak mau sholat. Kenapa? Percuma gue sholat, gue udah pasti masuk neraka. Atau sebaliknya, gue kayaknya dari wajah-wajahnya pasti masuk surga nih. Jadi gak perlu ibadah lagi. Kemarin gue umroh. Umroh itu Masya Allah di Masjidil Haram. Satu sholat setara dengan 100.000. Berarti aku sudah gak usah sholat berapa tahun tuh. Paham? Sok tahu, paham ya? Kadang-kadang kita yang sok tahu, tapi jangan dibilang itu. Kamu sok tahu, jangan. Kan masih anak-anak, maka ajak diskusi. Kamu punya pertanyaan apa tadi? Pertanyaannya kayak gini-gini mah. Oke, itu kayaknya Ustadz Felix bahas deh di YouTube-nya. Ketik di YouTube, judulnya Bedah Buku Beyond the Inspiration. Itu di situ ada 40-an lebih judul. Ada 40-an lebih judul, gratis, nggak bayar. 40-an lebih judul aku bahas dari bab pertama sampai dengan bab yang terakhir termasuk qada wal qadar tadi. Di situ aku jelasin lengkap beserta dengan dalilnya. Kalau ibu-ibu nggak sabar di majelis ini nanti bisa lihat di YouTube. Judulnya Bedah Buku Beyond the Inspiration. Di situ aku bahas tentang salah satunya tentang pertanyaan tadi. Karena pertanyaan tadi itu pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah dan bukan pertanyaan baru dan Rasul sudah jawab. Nah, nanti kalau sabar tunggu pembahasan kita. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi nggak apa-apa, bagus kalau ada anak-anak berpikir karena iman memang harus lewat jalan berpikir. Nah jadi kasih tahu aja sama anaknya, coba buka bedah bukunya mudah-mudahan dapat jawaban. Artinya pasti ada jawabannya, hanya kadang-kadang kita yang nggak tahu. Insya Allah orang yang punya Tuhan, nggak punya agama, itu aku bilang bagus. Kenapa bagus? Kalau dia mau mikir dikit lagi aja, nyampe tuh ke Islam. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap salah orang-orang yang ateis. Karena ateis itu setengah Islam. Tugas ibu-ibu dan bapak-bapak nganterin setengah lagi. Kenapa aku bisa bilang ateis itu setengah Islam? Coba lihat, syahadatkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ateis itu cuma sampai setengah. Tidak ada Tuhan. Bagus, lanjutin lagi. Kecuali Allah. Nah tugas kita nganterin kecuali Allahnya. Gak apa-apa mereka punya pemikiran kayak gitu, gak apa-apa. Kenapa? Karena yang lebih bahaya ada orang-orang yang gak pernah mikir lalu percaya dengan Islam. Kenapa kamu Islam? Bapak gue Islam, ibu gue Islam. Gue harus Islam dong. Ini lebih bahaya. Kenapa? Karena kita gak tahu isinya apa. Dia sholat tapi dia gak percaya Allah. Kita gak tahu. Mumpung punya anak yang sudah ngomong kayak gitu gak apa-apa, bagus. Kalau kita yakin dengan Islam, kita jabanin, kita kasih kajian-kajian yang benar. Kalau enggak, ajak ke kajian-kajian remaja. Kita sudah nyiapin nanti ada satu sesi di mana kita akan bahas Islam dari sudut pandang remaja yang pertanyaannya aneh-aneh kayak gitu.
insya Allah. Wallahualam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini ibu-ibu sekalian. Kita berdoa mudah-mudahan ibu-ibu senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah senantiasa menjaga keluarga kita. Titip salam kepada keluarga di rumah dan mudah-mudahan kita doakan kita semua dipanjangkan umurnya sampai dengan bulan Ramadan sebentar lagi. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menikmati Ramadan yang terbaik pada tahun ini di masjid yang kita cintai ini. Wallahualam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.